Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Saputra dengan nomor BP 19 10 11 52 10 6 12 dari kelas SI 5 dengan mata kuliah Supply Chain Management. Di sini saya akan membahas tentang materi inventory dan konsep lead time. Langsung saja lanjut ke materi. Yang pertama, inventory. Inventory dalam bahasa Indonesia, inventory artinya adalah persediaan yang terdiri dari yang pertama barang baku, yang kedua barang jadi, yang ketiga barang komoditas, yang keempat barang setengah jadi, yang kelima material dan suku cadang, yang keenam barang proyek. Barang baku, bahan utama untuk pembuatan suatu produk. Yang kedua barang setengah jadi. Bahan ini bisa langsung diproses di pabrik atau langsung dijual dan dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga barang jadi, barang yang sudah siap pakai oleh konsumen. Yang keempat material dan suku cadang. Mata rantai dimulai dari pabrik pembuat material MRO dan berakhir di pabrik pembuat barang jadi sebagai financier. Selanjutnya barang komoditas. Barang ini sudah dalam bentuk barang jadi dan bisa diperdagangkan kepada konsumen. Selanjutnya barang proyek, material dan suku cadang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu. Optimalisasi rantai pasok yang terdiri dari tuntutan konsumen yang selalu berkembang, kekuasaan retailer yang makin besar, teknologi sebagai katalisator. Selanjutnya dilema dalam pencapaian optimalisasi. Selanjutnya kendala dalam membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, kemitraan sebagai suatu solusi. Fast system dan pull system. Fast system merupakan manufaktur memaksakan barangnya ke konsumen. Pada awalnya, konsumen tidak mempunyai pilihan, tetapi dengan meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan dan makin beragam, sehingga persaingan makin tinggi. Selanjutnya, pull system. Manufaktur hanya membuat barang yang dipilih atau dikehendaki oleh konsumen. Materi yang kedua tentang lead time, yang terdiri dari kompetisi, konsep lead time, manajemen pipeline logistik. Yang keempat, lead time pemesanan barang. Yang kelima, kesenjangan lead time dengan tujuan utama. Yang pertama, kompetisi dalam waktu. Mengapa waktu harus diperuntukkan dengan baik? Karena waktu adalah uang. Waktu itu sangat berharga dan tak tergantikan. Semakin banyak membuang waktu, maka semakin sia-sia hidup, sebab siklus hidup semakin pendek. Selanjutnya, konsep lead time. Secara umum, lead time adalah waktu yang diperlukan di proses awal pemesanan sampai barang diterima oleh pemesan, atau dengan sederhana dapat dikatakan sebagai waktu tunggu. Yang ketiga, manajemen pipeline logistik. Manajemen pipeline adalah suatu proses di mana lead time pembuatan barang dalam kurung manufaktur lead time dikaitkan dengan lead time pengadaan barang dalam kurung procurement lead time, sedemikian rupa untuk memenuhi permintaan pasar. Yang keempat, lead time pemesanan barang. Lead time dalam pemesanan barang, misal MRO, merupakan rentang waktu yang diperlukan untuk memesan barang, yaitu sejak menerima pesanan untuk membeli sampai barang sampai di gudang pembeli. Komponen lead time, yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mencari sumber pembelian. Yang kedua, waktu untuk meminta penawaran harga. Yang ketiga, waktu untuk mengevaluasi penawaran. Yang keempat, waktu untuk negosiasi harga. Yang kelima, waktu untuk pembuatan kontrak pembelian atau surat pesanan. Yang keenam, waktu untuk pembuatan letter of credit. Yang kelima, kesenjangan lead time dengan tujuan utama. Masalah biasa yang dihadapi, waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang membuat barang jadi siap dijual ke pelanggan selalu lebih lama daripada kesediaan pelanggan untuk menunggu. Masalah utama adalah tersedianya barang saat diperlukan dan kesediaan pelanggan untuk menunggu jika terpaksa. Contoh lead time.
Seorang pedagang membeli barang untuk dijual. Untuk membeli barang tersebut perlu adanya pemesanan barang kepada supplier. Setelah dilakukan pemesanan, maka kita menunggu kedatangan barang tersebut. Waktu tunggu itulah disebut dengan lead time. Baiklah, cuma segitu yang saya sampaikan, lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.